Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Nuryani dalam pembelajaran PPKN di kelas 9, yaitu masih pada bab 1 materi Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa. Ya, kemudian masih pada poin A juga ya, tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Video ini adalah bagian keempat ya pada poin penerapan Pancasila dari masa ke masa. Seperti biasanya, kalian sebelum dimulai pembelajarannya siapkan dulu alat-alat tulisnya agar pembelajaran kalian bisa nyaman ya. Nah, selanjutnya kalian dipersilahkan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Jika sudah selesai, sekarang kita mulai yuk belajarnya. Saya ingatkan lagi, ini adalah peta konsep pada bab 1 ini ya. Kita masih ada di poin A, penerapan Pancasila dari masa ke masa, yaitu poin keempat ya. Poin terakhir pada bagian A, yaitu pada masa reformasi ya. Nah, era reformasi ini ya, atau era pasca Soeharto di Indonesia itu dimulai pada tahun 1998. Jadi pada saat itu Presiden Soeharto ya mengundurkan diri, yaitu tepatnya pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Jadi tanggal 21 Mei itu ya, sebelumnya itu ada sebuah gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa ya, yang mana mereka ini menuntut mengenai tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pak Soeharto ini ya. Banyak sekali karena pada saat itu penyimpangan-penyimpangan yang sudah dilakukan oleh Pak Soeharto ya, yang begitu lamanya kepemimpinannya itu hingga 32 tahun. Karena sudah tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai Pancasila, maka pada saat itulah para mahasiswa demo ya di depan gedung DPR ataupun MPR ini untuk menuntut agar Soeharto itu bisa turun. Dan pada saat itulah, tepatnya pada tanggal 21 Mei, Soeharto itu memberikan pernyataan resminya untuk turun sebagai presiden dan digantikan yaitu oleh wakilnya ya, Bapak B.J. Habibie ya. Pada periode ini pun dicirikan yaitu adanya sebuah perubahan yang sangat luar biasa ya, yang tadinya itu banyak sekali terjadi tertutup ya, harus tunduk semuanya kepada kebijakan pemerintah, kita yang speak up atau berbicara itu tidak boleh. Nah, itu berbeda ya dengan periode reformasi ini. Jadi pada reformasi ini mengalami sebuah perubahan yang sangat luar biasa, terutama dalam hal keterbukaan ya. Contohnya seperti kebebasan dalam berpendapat. Nah, kebebasan atau perubahan ini tentunya bukan dalam hal bidang politik saja ya, tetapi ini terjadi di dalam seluruh bidang ya, baik itu sosial, kemudian hukum ya, maupun yang lainnya. Itu terjadi sebuah perubahan yang sangat luar biasa, makanya disebut dengan yang namanya reformasi. Periode reformasi ini berlangsung kurang lebih dari sejak tahun 1998 itu sampai dengan sekarang, dan sudah mengalami beberapa pergantian pemimpin ya, dari mulai Bapak B.J. Habibie, kemudian Bapak Abdurrahman Wahid, Ibu Megawati, dilanjut lagi dengan Bapak SBY 2 periode, dan saat ini dipegang oleh Bapak Presiden Jokowi yang dalam kepemimpinannya sudah memasuki pada periode yang kedua saat ini. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara ternyata masih terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan seperti pada periode-periode sebelumnya ya, yang mana ingin mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain. Akan tetapi itu lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang banyak diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Nah, kalau tadi mah serba dibatasi ya, periode-periode sebelumnya mah. Kalau yang ini mah, yang masa reformasi justru malah sebaliknya.
malah serba bebas. Nah, kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini diantaranya adalah seperti berbagai macam bentuk gitu ya. Seperti contohnya mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Kebebasan tersebut di satu sisi memang dapat memacu kreativitas masyarakat ya. Jadi masyarakat bisa lebih kreatif gitu. Nah, tetapi di sisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif ya yang dapat merugikan bangsa Indonesia sendiri. Terdapat beberapa hal negatif yang timbul sebagai akibat dari penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas. Nah, seperti ini ya contohnya. Munculnya pergaulan bebas, kemudian pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba dan minuman keras yang semakin banyak ya. Kemudian banyak terjadi aksi anarkisme serta vandalisme sehingga dapat memicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral. Tantangan lain juga ya dalam penerapan Pancasila di era reformasi ini adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa saat ini. Dibuktikan dengan ditandai adanya konflik di beberapa daerah ya seperti tawuran antar pelajar, kemudian serta tindak kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan. Itu peristiwa-peristiwa tersebut itu dapat menimbulkan konflik ya antar warga negara juga dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, seolah-olah wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila yang lebih mengutamakan kerukunan telah berkurang ya dari kehidupan masyarakat Indonesia. Selain tantangan-tantangan tersebut, ya saat ini juga bangsa Indonesia sedang dihadapkan pada perkembangan dunia yang sangat cepat dan mendasar ya, seiring dengan berpacunya pembangunan bangsa-bangsa, terutama dalam hal teknologi ya. Dunia saat ini memang sedang terus dalam gerak mencari tata hubungan baru ya, baik di bidang politik, ekonomi maupun pertahanan dan keamanan. Walaupun bangsa-bangsa di dunia tadi makin menyadari ya bahwa mereka itu saling membutuhkan dan saling tergantung satu sama lain. Nah, tetapi persaingan antar kekuatan besar dunia dan perebutan pengaruh masih berkecamuk. Salah satu cara untuk menanamkan pengaruh kepada negara lain adalah mereka itu melalui penyusupan ideologi ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kewaspadaan dan kesiapan itu harus kita tingkatkan ya dalam menanggulangi penyusupan ideologi lain ini yang tidak sesuai dengan Pancasila. Ideologi itu maksudnya apa? Yaitu adalah paham yang mana dianut oleh sebuah bangsa itu mulai kita ini masih ada ya. Penyusupan ideologi ini yang terjadi saat ini itu melalui berbagai metode ya. Tanpa kita sadari itu mulai kita rasakan ya. Contohnya itu yang terjadi di kalangan anak muda ya. Metodenya bisa melalui musik ya, cara berpakaian, kemudian makanan, gaya hidup, pergaulan dan sebagainya. Itu yang mana itu banyak terjadi ya di kita akibat dari penyusupan ideologi yang tadi itu ya dari luar. Itu dia penjelasan mengenai penerapan Pancasila pada masa reformasi ya, yaitu pada sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang. Kesimpulannya yaitu pada masa ini penerapan Pancasila itu masih tetap ya mengalami berbagai tantangan. Namun tantangan ini berbeda dengan periode-periode sebelumnya. Kalau periode sebelumnya itu lebih kepada pemberontakan ya, yang mana ingin mengganti ideologi Pancasila. Nah, tetapi untuk periode ini, masa reformasi ini dihadapkan tantangannya itu kepada lebih ke kehidupan yang serba bebas, sehingga nilai-nilai Pancasila itu mengalami ancaman, sehingga warga negaranya itu lebih banyak berpengaruh terhadap atau dipengaruhi oleh ideologi-ideologi yang lain. Segitu aja penjelasan materinya. Mohon maaf bila ada kekurangan ya. Ini adalah penerapan Pancasila di poin yang terakhir.
Untuk video berikutnya nanti kita akan belajar lagi masih di bab 1 ya. Kita akan membahas mengenai dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan video kali ini. Sampai jumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.